siapa yang sudah batal puasanya? Wah, hebat! Belum ada yang bolong ya? Biar makin semangat, yuk ngebolang bersama kami anak-anak pesisir timur Indonesia. Tidak perlu perlengkapan mahal untuk bisa bermain balapan, karena kami hanya menggunakan bahan-bahan bekas. Seperti roda dan kayu bekas, semua kami dapatkan secara cuma-cuma. Selain seru, bermain balap ban ini juga sangat menyehatkan loh. Yuk teman di rumah, ikut kami bermain. Terus lari dan lompat. Dermaga di Pulau Nusara ini merupakan tempat favorit kami meloncat. Selain tidak terlalu tinggi, air laut di sini masih sangat bersih dan bening sekali. Segarnya. Rasa capek langsung hilang seketika. Oke, bermainnya kita stop dulu teman, karena paman membutuhkan bantuan kita. Nah, kami akan menuju bagan apung untuk mengangkat ikan. Tenang paman, bolang datang, masalah pun hengkang. Aku dan teman-teman dengan senang hati membantu paman. Waduh, saking asiknya bermain, sampai lupa berkenalan dengan teman di rumah. Namaku Winky, si bolang dari desa Indomut, Kecamatan Batkan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Yuk, ikut berpetualang bersama kami. Ini dia bagan apung milik pamanku. Perahu bagan apung milik pamanku ini selalu mendapat banyak ikan. Saat menarik jaring di bagan ini, kita harus satu perintah, sehingga jaring akan mudah untuk diangkat. Nah, tetap harus waspada ya, karena berdiri di atas bagan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Kita harus pandai-pandai menyeimbangkan badan. Ditambah lagi beban jaring yang lumayan berat. Ayo tarik! Wah, ikan sudah mulai terlihat. Banyak sekali teman. Ikan yang paling sering didapat adalah jenis ikan kira atau make. Mereka adalah jenis ikan yang suka berkelompok. Itu artinya sekali tarik jaring bisa langsung dapat banyak hasil tangkapan. Ayo, bantu aku mengumpulkannya. Langsung masukkan ke dalam box ya. Semangat! Oh iya teman, bagan apung adalah salah satu alat tangkap ikan tradisional loh. Dan juga masih banyak dipakai sampai sekarang. Kakekku bilang, ini adalah jenis bagan apung kedua setelah jenis model kuno. Banyak nelayan memilih jenis bagan ini untuk melaut, karena terbukti lebih lincah dan lebih mudah untuk dikendalikan dibanding dengan jenis bagan sebelumnya. Semang yang dipasang di sisi kanan dan kiri kapal membuat bagan aman dari goncangan ombak dan arus. Asik! Semua ikan tangkapan hari ini sudah berhasil masuk ke dalam box. Pekerjaan seberat dan sesusah apapun, jika kita lakukan dengan bekerja sama, semua akan terasa ringan dan cepat selesai. Papunoi. Terima kasih Menawi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oleh. Nah, teman, ikan-ikan yang kita dapatkan biasanya langsung dibersihkan dan diawetkan. Salah satu cara mengawetkan ikan di daerahku ya dengan proses penggaraman. Kalau teman di rumah mungkin mengenalnya dengan sebutan ikan asin. Selain jenis ikan, kualitas ikan garam juga ditentukan dari proses dan bahan yang digunakan. Biar lebih tahu, yuk ikut belajar bersama kami. Pertama, larutkan dulu garam ke dalam air bersih. Ada yang unik nih. Sebagai pengganti cuka makanan, kita gunakan buah mawe. Larutan air dari buah mawe ini terasa asam sekali. Jadi, untuk menekan biaya produksi ikan garam, masyarakat di desaku lebih memanfaatkan buah mawe ini ketimbang cuka. Jika sudah, campurkan larutan garam dan larutan buah mawe ke dalam tempat yang sudah berisi ikan bersih. Aduk sampai semua merata. Siap deh untuk proses penjemuran.
Susun yang rapi ya teman. Jangan sampai ada ikan yang menumpuk supaya cepat kering. Nah, kata kakak, lama proses penjemuran ini tergantung dari panas sinar matahari. Kalau terik sekali, bisa 2-3 hari proses penjemurannya. Jadi, wajar saja ya kalau harga ikan asin lebih mahal daripada ikan-ikan biasa. Ayo teman, kita letakkan di tempat terbuka ya. Ayo, kas tinggal sudah. Ayo Bolang, tong pergi. Teman, karena persediaan kelapa dan ikan di desaku cukup banyak, kami mau buat menu buka puasa yang tidak biasa, yaitu masak ikan dalam kelapa. Penasaran? Yuk, bantu kami membuatnya. Siapkan buah kelapa yang akan kita jadikan sebagai tempat memasak ikan. Sisakan sedikit air kelapanya ya. Lalu masukkan ikan yang sudah dibersihkan. Ikan yang kita gunakan yaitu ikan kira. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan cukup untuk dimasukkan dalam buah kelapa. Sudah, balik ke sana. Rebus, Ari. Sambil menunggunya matang, kita buat sambal bakar khas desaku. Cabai, tomat, bawang merah, semua kita potong halus. Lalu ambil arang batok kelapa, kemudian masukkan ke dalam sambal. Tutup deh. Aromanya semerbak sekali. Rasanya pasti sangat nikmat. Tentu saja batok kelapa yang sudah dibersihkan yang kita gunakan untuk membuat sambal bakar ini. Sip, jadi deh. Ini dia, ikan masak kelapa sambal bakar ala si Bolang. Jangan dimakan sekarang ya. Nanti batal loh. Yeehaw! Siapa yang tahan melihat air yang bening begini? Ayo, ikut terjun bersama kami si Bolang Galela, Halmahera Utara. Oh iya, kalau teman di rumah hobi berfoto di bawah air, disinilah tempat yang paling pas. Karena airnya jernih. Tapi kalau kalian gak bisa berenang, jangan coba-coba ikuti gaya kami terjun seperti tadi ya. Harus didampingi orang tua loh. Wih, itu Rasidin dapat kumpulkan bertumban tuh. Maram ke sana, maram cepat maram. Rashid punya kebun kelapa yang sangat luas di desaku. Hampir setiap hari ada saja kelapa yang diambil dari kebunnya. Tapi kelapa yang kami ambil ini bukan kelapa muda teman. Justru kelapa yang sudah tua. Kelapa tua ini nantinya akan diasap, kemudian dijual ke luar kota. Ya sudah, ayo kumpulkan kelapanya. Tenang saja, Sid. Kami siap membantu sampai semuanya beres. Hihihi. Ayo jagoan, bawa kami jalan-jalan keliling kampung. Yeehaw! Aku sampai lupa. Kenalkan nih, dua sahabat kita yang super kuat. Di desaku, hewan ternak seperti sapi dimanfaatkan tenaganya untuk membantu mengangkut barang. Coba kalau tidak ada mereka, pasti kita kesulitan kalau membawa kelapa sebanyak ini. Untung ada ayahnya Rashid. Beliau jago sekali mengendalikan sapi dan gerobaknya. Kalau aku belum terbiasa mengendalikan sapi. Urusan joki, Rashid ahlinya. Maklum saja, sapi-sapi ini kan peliharaan Rashid. Jadi mereka pasti sudah kenal. Sekarang
Ayo kita bawa kelapanya ke tempat pengasapan. Teman, meskipun sedang berpuasa, tapi kami tak pernah malas. Apalagi kalau diajak ke tempat pengasapan kelapa begini. Kelapa yang tadi kita bawa tak perlu dikupas. Langsung dibelah saja. Nih, lihat. Seperti yang Paman lakukan. Perlu tenaga lebih kuat untuk membelah kelapa seperti ini. Karena bagian tempurung kelapanya keras sekali. Ayo Hamdi, Putra, bawa lagi kelapanya ke Paman. Jangan sampai kurang ya. Kemudian, kelapa diambil dagingnya dengan alat bantu ini. Terbuat dari besi dan ujungnya cukup tajam. Ujung besi dicongkel ke daging kelapa. Mudah kan? Tapi harus tetap berhati-hati ya menggunakan benda tajam ini. Sabut kelapa ini akan dijadikan bahan bakar untuk mengasapi kelapa. Jadi kita tidak perlu menggunakan kayu bakar atau sekam untuk membuat asap. Sekarang tinggal dipindahkan ke tempat pengasapan. Tunggu hingga penuh, baru deh mulai pengasapannya. Ayo Bi, nyalakan apinya. Tunggu selama 1 malam penuh. Kelapa asap sudah siap untuk dijual keluar kota, bahkan ke Pulau Jawa. Sekali proses pengasapan, tempat ini menghasilkan 800 kg kelapa siap jual. Kata Paman, harga jualnya saat ini Rp800.000 per 100 kilogramnya. Wah, lumayan juga ya. Semoga kelapa asap milik Paman semakin banyak peminatnya. Amin. Lain di Galela, lain pula di Sawai. Nah, ini nih kebiasaan kami si Bolang dari desa Sawai, Maluku Tengah. Kami biasa menyebutnya batik kamikang. Aksi menembak ikan dengan tombak khas bernama kalawai. Batik kamikang idealnya dilakukan oleh 2 orang dalam satu kole-kole atau sampan. Dapat ikan duri-duri. Teman di rumah biasa menyebutnya ikan buntal ya. Iya, ikan ini harus ada. Hati-hati ya teman, jangan sampai duri di kulitnya melukai tangan kita. Sepertinya menu buka puasa kami nanti akan sangat istimewa. Habis menombak ikan, sayang kalau tidak langsung dimasak. Sudah ada kakak nih yang siap bantu kita masak. Oh iya, cara masak ikan kita kali ini sedikit berbeda loh. Aku mau berbagi pengalaman dengan teman di rumah. Cara memasak ikan dengan menggunakan batu sebagai alat masaknya. Dulu kakekku yang sering melakukan cara ini. Sebelumnya kumpulkan dulu batu-batunya. Sementara Karam dan Abang mengumpulkan batu, aku dan Iki bertugas menggali tanah. Nah, kalau kakak tugasnya menyiapkan bumbu saja ya. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai merah diulek sampai halus. Kemudian siapkan bumbu irisnya juga. Cabai merah, batang serai, dan lengkuas. Bolang, kalau sudah selesai, kamarilah bantu kakak kupas kasbi dulu ya. Iya kakak. Ya. Kupas kan? Ya. Nah, kalau singkong dan terong ini kita pakai untuk bahan tambahan saat makan nanti. Baik ya. Bumbu sudah siap. Tinggal aduk deh dengan ikan yang sudah dicuci bersih. Oh iya, ikan buntal yang tadi kita ambil sudah berubah bentuknya nih. Alias sudah dibersihkan kulit luarnya. Tambahkan minyak goreng, perasan jeruk asam, dan sedikit serbuk kunyit.
Aduk sampai merata. Terakhir kita bungkus dengan daun pisang. Satu bungkusan berisi 1 ikan dan beberapa potong terong. Tambahkan daun kemangi supaya aromanya makin mantap. Singkongnya kita bungkus terpisah saja ya teman. Hei, ayo siapkan batu-batunya. Itu di sana. Susun batu ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Lalu siapkan kayu bakar tepat di atas batu. Proses pembakaran ini yang membutuhkan waktu cukup lama dan perlu api yang cukup besar supaya batu di bawahnya benar-benar panas. Panas Kalau apinya sudah padam, bersihkan deh sisa-sisa pembakarannya sampai batunya terlihat. Hati-hati ya teman, batunya panas. Alasnya sudah siap. Susun bungkusan dengan rapi di atas batu. Tips untuk teman di rumah nih, jangan biarkan batu terbuka dalam waktu yang lama. Karena batu semakin lama akan semakin dingin. Tutup bungkusan dengan daun pisang atau daun-daun lainnya yang ada. Tujuannya supaya panas dari batu tidak bocor. Hawa panas inilah yang akan membuat ikan matang. Untuk lebih maksimal, timbun lagi dengan pasir atau tanah bekas galian lubang tadi. Selesai deh. Kita tunggu kurang lebih 30 menit. Sabar ya teman-teman. Sepertinya sudah tuh. Yuk kita angkat. Bersihkan pasir dengan perlahan. Jangan sampai masuk. Nanti ikannya jadi kotor. Aromanya sudah tercium nih. Hati-hati kak, masih panas. Tunggu. Jangan langsung dimakan. Biar teman-teman di rumah bisa lihat ikannya benar-benar matang. Alhamdulillah, saatnya berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya matang dengan sempurna. Memang paling enak ikan duri-duri dimasak seperti ini. Ayo tambah lagi teman. Habiskan ikannya.